Bapa, kami datang menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mencari wajah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Berdoa, berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau nyata dalam hidup kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau yang layak, kami menyembahmu. Tinggikan namamu, Kau yang mulia, Kau yang dahsyat, Kau yang besar. Kau layak, Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, Kau yang perkasa. Yesus, kami tinggikan namamu berkuasa, nama atas segala nama. Kami menyembahmu. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat, Allah yang perkasa. Takkan kami takut, takkan kami bimbang, sebab Kau beserta, sebab Kau ada di dalam setiap kami. Terima kasih karena Kau bagi Yesus, Kau tutup
berubah, kebesaran-Mu untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, Kau Tuhan yang bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Allah yang dahsyat berjalan bersama kami. Mari sama-sama katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami.
bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tak akan kami takut, tak akan kami khawatir. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Bersama-sama katakan dengan iman. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari angkat suara katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama
pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Sorak-sorai bagi Allah kita, Dialah yang dahsyat, Allah yang besar, Yesus, namanya aja. Tuhan yang layak terima sembah, Engkaulah Tuhan yang layak terima hormat. Engkau yang bersama dengan kami, kami tak akan takut, kami tak akan gentar. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Hanya Kau Tuhan penolong di hidup kami. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, oh Tuhan penolongku. Bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, Tuhan penolongku. Kau yang setia, yang selalu setia bersamaku.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang setia Tuhan, kami bersyukur. Yesus, tak pernah terlambat janji-Mu. Kami percaya, kami percaya, kuasa-Mu terlebih besar, janji-Mu ya dan amin. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mulia, mulia. Yesuslah Tuhan. Oh,
Tuhan yang setia dalam setiap janji-janji. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Karena Engkau adalah Allah yang kami sembah, yang tidak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Pagi hari ini setelah kami memuji-muji akan Engkau Tuhan, maka kami datang kembali memohon, Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Bapa, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kalau pada saat ini kami boleh memasuki tahun yang baru, kami tahu Tuhan, kami tidak akan melihat ke belakang dengan apa yang terjadi pada tahun yang lalu. Tapi kami mau melangkah Tuhan, melangkah menuju ke tempat sasaran yang Engkau berikan, menuju ke jalan kebenaran, menuju jalan yang Engkau sudah memberikan buat kami ya Bapa. Sehingga pada tahun yang baru ini, banyak hal yang akan Engkau berikan buat kami. Dan kami akan menikmati Tuhan, berkat yang sudah Engkau sediakan. Kami tahu Tuhan, sana sini mungkin akan membawa banyak kekhawatiran buat kami. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada pembebasan. Kami mau serahkan Tuhan teristimewa buat bangsa dan negara kami. Kalau pada awal tahun saja Tuhan, bencana alam yang terjadi di sana sini, dan kota kami pun Tuhan, di kota Semarang pun, kami juga Tuhan merasakan ada sesuatu yang terjadi, yang membuat banyak orang dalam kondisi yang kurang nyaman. Tapi kami tahu Tuhan, semua musim itu akan berlalu, dan Tuhan akan menjaga kami, akan menolong kami, dan Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami, teristimewa kota Semarang yang saat ini kami berada. Tuhan, Engkau kiranya terus menyertai kami Tuhan, melindungi kami, jauhkan dari segala mara petaka, jauhkan dari segala percobaan, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau juga memberikan keamanan buat kami, sehingga Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan untuk kami boleh melewati hari lepas hari, dan semuanya indah pada waktunya. Dan kami serahkan juga Tuhan buat setiap pelayanan-pelayanan kami di tahun yang baru ini. Engkau maksimalkan ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Dan apa yang boleh kami lakukan seizin dan sekehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan ambil pimpinan, Tuhan memberkati semua program, semua rencana, apapun yang akan kami kerjakan. Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan. Berkati gembala kami, Bapak Pendeta Handoyo Lim dengan keluarganya. Berkati juga Tante Trivena, berkati seluruh jemaat yang ada, seluruh pengurus Tuhan yang akan mengerjakannya. Tuhan tolong semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Efrata. Tuhan kiranya persatukan kami Tuhan dengan roh persatuan, dan Tuhan kiranya Engkau sendiri yang menyertai di dalam setiap apa yang kami kerjakan, sehingga sasaran pelayanan kami boleh sempurna di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menyertai kami ya Bapak, sehingga kami boleh membawa pulang apa yang telah kami dengar menjadi kekuatan untuk kami melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan baca dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 dan ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati tahun 2022 dan kita sudah memasuki tahun 2023. Saya percaya ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak kerinduan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahkan ada begitu banyak hal yang kita bawa di hadapan Tuhan supaya Tuhan jawab setiap doa kita. Masuki awal tahun 2023 dengan lembaran yang baru. Mari buka lembaran yang baru dengan harapan dan doa bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Dia yang akan menjawab setiap pergumulanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini mari kita mau bersama-sama memulai sesuatu yang baru. Kita buka lembaran yang baru. Mulailah menulis cerita yang baru dalam hidup ini. Harapan itu bicara tentang keyakinan bahwa masih ada keadaan yang baik. Masih ada waktu untuk mewujudkan kerinduan kita di masa mendatang. Sekalipun saat ini situasi yang dihadapi jauh dari yang kita harapkan, tapi percayalah bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Sebab itu, masuki awal tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan, dengan harapan, dengan doa, dengan kerinduan, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mendesain kita sedemikian rupa sesuai dengan kehendak dan rencananya. Janjinya Dia akan mengangkat kita. Walaupun mungkin hari-hari ini kenyataannya itu yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini yang membuat kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan yang seolah-olah tidak menemukan masa depan. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan mendesain kita dengan kehendak dan rencananya, artinya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, atas masa depanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu. Yakin bahwa Dia Tuhan yang sanggup mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Memasuki awal tahun yang baru, banyak orang ingin membuat resolusi dalam hidupnya. Ada yang mulai menetapkan target, ada yang mulai membuat impian, pengen impian itu dicapai. Harapan yang baru, punya tekad untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Ingin menata hidup lebih baik lagi. Kemudian bahkan ada yang menetapkan resolusi, menyusun target dan impian yang di atas rata-rata. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita akan tetap fokus pada resolusi atau target atau impian yang akan kita capai? Itu tidak salah. Bermimpi tinggi itu tidak salah. Tapi perlu diingat bahwa pada dasarnya kita tidak terlahir dengan kebiasaan. Namun kitalah yang membentuk kebiasaan itu. Dan kebiasaan itu adalah sebuah perilaku yang kita lakukan secara rutin tanpa perlu direncanakan lagi. Cara terbaik untuk meninggalkan kebiasaan yang lama adalah membangun kebiasaan yang baru. Biasanya orang tidak bisa mengambil keputusan atau ragu-ragu itu disebabkan karena takut. Karena takut salah, karena takut resiko yang akan terjadi akibat dari keputusan yang diambil. Tapi percayalah bahwa untuk menikmati sebuah pencapaian itu dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan ketekunan. Langkah yang pasti untuk memulai sesuatu yang baru adalah melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Milikilah perencanaan, milikilah prinsip perencanaan hidup. Kalau di awal tahun ini kita punya prinsip perencanaan untuk hidup ini, saya percaya apa yang kita kerjakan pasti dibuat berhasil. Bagaimana kita mewujudkan prinsip dari perencanaan hidup kita? Prinsip itu bicara tentang pola yang dipakai manusia untuk menentukan pilihan. Prinsip perencanaan di tengah ketidakpastian masa depan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah buatlah perencanaan dengan melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Maka engkau akan melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Dia yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Saat engkau melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu,
di kuliahmu, di keluargamu, di sekolahmu. Kau akan melihat karya Tuhan yang ajaib itu Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang sudah kita rencanakan dengan matang, kita sudah rencanakan dengan baik, tapi bahkan kita sudah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi seringkali hasil yang kita dapatkan itu tidak seperti yang kita harapkan. Ini membuktikan bahwa manusia itu terbatas dalam perencanaannya. Ada orang yang meramal masa depan, tapi realitanya belum tentu benar. Banyak orang yang terkecoh dengan ramalan-ramalan dunia ini. Memang manusia diberikan pengetahuan untuk melihat apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan yang menentukan segalanya. Ayo belajar memasuki tahun 2023 ini. Ayo belajar kembali melibatkan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Karena tidak ada yang pasti dalam setiap rencana kita. Tapi saat kita bawa rencana kita kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita, maka janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Yang kedua, prinsip perencanaan apa yang akan membuat engkau berhasil dalam hidupmu? Yang kedua yaitu menghargai waktu yang Tuhan beri. Membuat perencanaan bersama Tuhan itu sangat baik. Namun jangan lupa hargai waktu. Setiap waktu yang ada. Tiap waktu itu sangat berharga. Karena kita tidak akan kembali ke masa-masa itu. Jangan sia-siakan waktu dengan percuma. Pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita melihat kondisi di awal tahun ini, sangat mengerikan. Begitu banyak orang yang kena banjir, banyak barang-barang yang hilang. Barang-barang berharga di bawah air, entah kemana, barang-barang yang kita miliki hilang entah kemana. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita pakai untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh berencana, namun biarkanlah kehendak Tuhan yang terlaksana. Biarkan kehendak Tuhan yang terwujud dalam hidup kita. Karena kehendak Tuhan pastilah yang terbaik dan itu yang paling the best dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hidup kita hanya sementara dan singkat. Gak usah dibuat rumit. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan hari ini. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Hargai waktu yang Tuhan beri dalam hidupmu. Ayo isi waktumu dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik. Dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah merancangkan yang baik dalam hidup kita. Hargai waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat karya Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Yang ketiga, kerjakan semua tanggung jawabmu dengan antusias. Prinsip perencanaan yang matang itu, yaitu kita mau mengerjakan semua pekerjaan kita dengan antusias. Saat engkau melayani Tuhan, layani Tuhan dengan antusias. Saat engkau sekolah, belajarlah dengan antusias. Saat engkau menjadi ibu rumah tangga, masaklah dengan antusias. Hidangkanlah makanan yang terbaik untuk keluargamu. Engkau yang kuliah, kerjakan tugas-tugasmu dengan antusias. Kuliahlah dengan antusias. Hargai semua yang engkau raih hari ini. Ada begitu banyak proses sebelum engkau menghadapi hari ini. Kau sudah melewati banyak proses. Ayo lanjutkan hidupmu. Jangan pernah ragu bersama dengan Tuhan. Kerjakan semua dengan antusias. Maka engkau akan melihat apa yang kau kerjakan itu akan dibuat Tuhan berhasil. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 10, apapun yang kamu jumpai dengan tanganmu, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau di sekolah belajar dengan baik,
Kau yang bekerja-kerja dengan baik, kau yang melayani, melayanilah dengan baik, melayani dengan antusias. Karena orang yang bersemangat, dia akan pasti dapat menanggung setiap penderitaan yang sedang dia alami. Kau capek mungkin sekolah, tapi lakukan semuanya dengan baik, dengan antusias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ini merupakan tahun percepatan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun 2023. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang engkau sembah, Dia Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Kalau kita ada sampai hari ini membuktikan bahwa Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Sebab itu jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragu akan kasih Tuhan dalam hidupmu. Jadilah orang yang melakukan segala sesuatu dengan baik. Beri waktu yang terbaik untuk melayani Tuhan. Engkau di rumah ada kesempatan untuk berdoa, ayo ambil waktu untuk berdoa. Ini kesempatan engkau baca Alkitab, ayo baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Karena di situasi-situasi yang sulit, saat engkau baca kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan hidupmu. Percayalah tidak akan pernah sia-sia saat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena satu saat nanti, saat kita diberkati Tuhan, saat kita ada dalam lembah kekelaman, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang pesimis dengan hidup ini. Saat engkau ada dalam tekanan karena engkau mengerti firman Tuhan, engkau tidak akan berkata, Tuhan engkau jahat dalam hidupku. Tapi engkau akan belajar bersyukur dan berkata, aku tahu rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidupku. Banyak orang yang mengalami banjir kehilangan harta benda, tapi dia masih mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Ada beberapa jemaat yang kebanjiran dan kehilangan barang-barang berharga, tapi dia masih buat status, dia masih WA, bersyukur karena Tuhan baik, luar biasa. Di masa yang sulit, dia masih bisa bersyukur. Bukankah itu adalah sebuah pengharapan kita di hadapan Tuhan? Tuhan pasti menggantikan semua yang hilang. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau terus bertumbuh, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita akan terus menjalani semuanya itu dengan sukacita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini menjadi sebuah rahasia bagi setiap kita. Kenapa? Karena apa yang kita alami di tahun-tahun yang kemarin, itu belum tentu akan terjadi tahun ini. Bahkan apa yang kita tidak pernah bayangkan, kita tidak pernah pikirkan, itu pasti akan terjadi di tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini merupakan tahun rahasia bagi kita. Khususnya kita orang-orang percaya. Mari, buatlah hidupmu semakin baik di hadapan Tuhan. Teruslah melekat dengan sumber hidup itu. Begitu sulit kita menghadapi kenyataan di depan kita. Jalan sepertinya tertutup. Begitu banyak tekanan yang menghimpit kita. Dan rasanya saya sudah tidak mampu Tuhan. Kok aku hidup seperti ini? Berhenti menyalahkan Tuhan. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti mengeluh. Berhenti teriak. Ini waktumu untuk berubah. Ini waktumu untuk datang kepada Tuhan. Ini waktumu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini waktumu untuk beri waktumu untuk Tuhan. Dan berkata Tuhan, sepanjang tahun 2022, kalau hidupku ada dalam perkenanan Tuhan, aku yakin tahun 2023 pasti akan kulewati bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang hidup, Tuhan
Tuhan yang menyertai aku di tahun 2022, Tuhan yang sama juga akan menyertai aku sepanjang tahun 2023. Ayo buat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Yang lama, masa lalu engkau tinggalkan, dan buka lembaran baru. Tulis harapan, tulis impian di lembaran baru itu. Tulis doa-doamu di lembaran yang baru. Dan nantikan jawaban-jawaban doa itu pasti terjadi dalam hidupmu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan, makanya seringkali mujizat itu tidak terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan saat engkau melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarmu sulit engkau hadapi. Jangan pernah menyalahkan Tuhan saat engkau melihat anak-anakmu tidak taat kepadamu. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika engkau melihat pekerjaanmu kok seperti ini terus. Pendapatan saya kok gak naik-naik. Ini waktunya engkau merubah cara pandangmu tentang Tuhanmu. Bukan waktunya lagi engkau menyalahkan Tuhan. Bukan waktunya engkau merengek. Tapi waktunya engkau berdiri, engkau bangkit. Dan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah doa. Bahwa bersama dengan Tuhan engkau pasti dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Di masa yang krisis seperti ini, ayo izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan berkarya di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Mari masuki tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan. Di dalam janji Tuhan. Firman-Nya pasti akan digenapi dalam hidupmu. Ayo hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo lakukan apa yang kau tahu tentang firman itu. Hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah terang yang bersinar. Ini waktumu engkau bangkit. Banyak orang yang merasa hidupnya gelap. Harapan dan impiannya seperti tertutup. Tapi Yesus, Dia sudah datang ke dunia. Dia membawa terang dalam hidup kita. Dia memberikan cahaya dalam hidup kita. Dia menerangi hidup kita. Supaya kita yang hidup di dalam kegelapan itu menjadi terang, dan kita membawa terang itu untuk orang-orang di sekitar kita. Yesus datang, Dia memberikan pengharapan. Dia membuka jalan yang tertutup. Dia melepaskan setiap belenggu yang mengikat hidupmu. Dia menjadikan engkau lebih dari pemenang. Dia yang meneguhkan badai. Dia Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab Dia adalah pembuat mujizat sejati. Ini waktunya kita untuk bangkit. Jangan menunggu. Tidak ada waktu yang tepat untuk memulai. Tapi mulailah dari titik di mana Anda berdiri hari ini, saat ini. Dengan kemampuan yang Anda miliki. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu 2 tahun depan, jangan tunggu engkau diberkati dulu, jangan tunggu engkau sehat dulu, jangan tunggu hidupmu berkelimpahan baru engkau memulai segala sesuatu yang baik. Tapi lakukan hari ini, detik ini, saat engkau mendengar kebenaran firman Tuhan ini, percaya dan lakukan. Waktu yang terbaik engkau memulai dengan kemampuan yang Anda miliki, yaitu saat ini, detik ini juga. Ayo bangkit sebelum terlambat. Mulailah bertindak sekarang, bukan nanti.
maka engkau akan melihat rancangan Tuhan itu digenapi di dalam hidupmu. Hiduplah sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan hidup sesuai dengan apa yang engkau mau, seenaknya sendiri. Tapi hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidupmu. Jangan menunda-nunda, mulai sekarang. Percaya, Tuhan pasti sanggup mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita harapkan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah orang yang tidak mudah terpuruk dengan keadaan. Jadilah pribadi yang mau bangkit saat engkau gagal, saat engkau dalam lembah kekelaman. Jadilah pribadi yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat menghadapi persoalan, menghadapi tekanan. Karena saat engkau menjadi pribadi yang kuat, saat engkau bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan, setiap kegagalan, setiap tantangan, setiap pencobaan, setiap rintangan yang engkau hadapi, pasti engkau dapat lalui bersama dengan Tuhan. Sebab engkau punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi setiap rencananya dalam hidupmu. Jangan pernah takut melangkah di awal tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Percaya, taruh harapan, taruh impian, taruh doa-doamu di kaki Tuhan. Buka lembaran yang baru, tanggalkan manusia yang lama. Buka lembaran baru dan tulislah dengan harapan, dengan sebuah kepastian, dengan iman dan percaya bahwa tahun 2023 ini adalah tahun berkat buat kita, tahun kelimpahan, tahun kemenangan, seperti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, yaitu Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan mengakhiri saat teduh kita. Tuhan, kami percaya bahwa tahun yang baru Tuhan bersama, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan menuntun dengan cara yang luar biasa. Lebih dari tahun sebelumnya kami perlukan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Mary yang telah share firman dengan kami. Biarlah hidupnya, rumah tangga, masa depannya semakin diberkat luar biasa. Juga semua tim yang sudah bertugas hari ini, Tuhan perhitungkan semua yang dilakukan. Kami masuki hari ini bersama Tuhan, bahkan sepanjang minggu ini kiranya kami boleh mengalami sukacita bersama Tuhan. Yang terbaik Tuhan limpahkan, yang terindah kami akan alami. Minggu ini minggu luar biasa. Kami masuki bersama Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.